Halo guys, salam buat seluruh teman-teman pecinta ikan cupang. Malam ini saya akan mencoba berbagi dengan kawan-kawan tentang cara mengatasi penyakit yang muncul pada ikan kita, khususnya pada musim hujan, seperti yang dialami oleh ikan peliharaan saya ini. Kawan-kawan bisa lihat, ini nampak lesu, lemas, dan di sirip-sirip, khususnya bagian dada bawah atau di dasinya, ekor seperti melepuh, muncul jamur ya, muncul jamur. Akhirnya dia lemas, kurang bersemangat. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi dengan kawan-kawan cara mengatasinya dengan menggunakan obat akrilavin HCl. Contohnya seperti ini kemasannya, boleh kawan-kawan temukan di toko-toko penjual makanan ikan atau makanan ternak ayam. Nah, dia ada yang berupa tepung, ada yang berupa cairan. Kebetulan saya membeli yang berupa tepung. Jadi cara mengaplikasikannya, kita ambil tepung ini sedikit demi sedikit, kita masukkan air ke dalam botol aqua secukupnya. Kemudian kita tabur tepung ini sedikit demi sedikit ke dalam botol hingga nampak warnanya seperti ini, untuk menjaga kepekatan campuran yang akan kita padukan nanti dengan ikan tempat wadah ikan cupang. Oke, yaitu langkah yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau mengganti airnya, kita kuras air dari wadahnya. Kebetulan selama ini ikan ini saya buat di wadah yang lebih besar berupa ember seperti ini ya. Lalu airnya kita kuras sampai habis. Untuk sementara kita tuang ke dalam botol ini. Nah, langkah penggantian airnya bisa perhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama, kita isi air ke dalam wadah ini, air bersih yang sudah diendapkan. Kita isi air secukupnya, jangan sampai penuh, cukup 1/4 dari volume ember ini, seperti yang saya buat ini. Oke. Setelah kita padu, kita isi air ke dalam wadah tempat pemeliharaannya, wadah ikan ini. Oke. Kemudian kita tuang tekan sini, Pin, sini sama gua, yuk ya. Tekannya dapin tapu bolon ya, tekan ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, perhatikan, kita isi air misalnya ke sini secukupnya. Kemudian contoh pengaplikasiannya, boleh kawan-kawan lihat. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Kalau di hari pertama biasanya ikan ini saya rendam dulu ke dalam air garam, ke dalam rendaman air garam. Tujuannya untuk kira-kira untuk membersihkan atau mematikan kuman-kuman yang ada di badan ikan cupang ini. Sebelumnya saya rendam beberapa detik, kemudian saya angkat ya. Setelah saya angkat ke dalam wadah seperti ini, kemudian baru kita masukkan nanti ke dalam ember ini setelah kita isikan obatnya ke dalam. Nah, cara pengobatannya kawan-kawan, caranya di hari pertama biasanya saya buat warnanya agak bening seperti ini. Kemudian
di hari kedua ini seperti ini, agak pekat sedikit. Kemudian di hari ketiga saya tambah lagi kepekatannya. Perhatikan caranya ya. Ini dia. Baik. Nah, setelah kita isi, kita aduk. Kita aduk hingga tampak warnanya lebih pekat dari yang sebelumnya. Nah, inilah contohnya kawan-kawan membedakan air di hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Nanti di hari keempat, kelima, atau ketika ikan ini mulai kita lihat mulai mengalami penyembuhan atau makin lincah pergerakannya, kita kurangi lagi porsinya, warnanya turun seperti ini kembali. Di hari keempat, di hari kelima, sampai dia nanti perlahan-lahan kembali. Tidak perlu lagi kita tambahkan obat ini ke dalam wadahnya sampai betul-betul dia hanya air bersih saja. Oke, baik teman-teman, sekarang sudah nampak ya di hari ketiga warnanya agak pekat. Kenapa harus saya buat seperti ini dulu? Tujuannya adalah untuk menjaga kekentalan atau kepekatan warna obatnya ini ke dalam wadahnya nanti. Karena kalau kita buat kelebihan dan tanpa ukuran takaran, maka kita tidak akan bisa membedakan kepekatan warna yang hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang saya aplikasikan ya. Saya masukkan ke dalam wadahnya. Nah, sekarang kan ini sudah saya aduk dengan air yang ada di wadahnya sebelumnya. Tentu warna ini akan berubah dari yang pertama tadi. Kita lihat. Sekarang warnanya jadi sama. Warnanya sudah sama, maka kita tambah lagi sampai dia nampak berbeda. Coba kita masukkan balik. Apakah nanti warnanya masih sama atau sudah lebih pekat? Sepertinya masih sama ya. Oke, kita tambah lagi. Tekan. Lihat ini, lihat gayanya teman-teman. Lihat itu, dia ikut antusias. Bagaimana setiap saya di sini merawat ikan ini, dia selalu ikut berperan di sini. Setidaknya memberi semangat, menyebutkan kekan. Ketika dia sudah bilang kekan, maka saya semakin bertambah semangatnya di sini, kawan-kawan. Lihat mukanya, mulut, lihat mulutnya udah mirip ikan cupang, kawan-kawan. Kekan. Nah, dengarkan itu teman-teman, sudah mulai keluar kamusnya. Kekan. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ya. Ini nampak lebih pekat ya. Sudah nampak lebih pekat dari hari yang kedua. Oke, kira-kira seperti itu. Setelah kita atur kekentalan warnanya, baru ikan ini kita masukkan, teman-teman. Dan ingat, tidak perlu ada yang namanya daun ketapang atau nggak perlu pakai garam. Hanya yang perlu kita ingat, selama kita puas dalam masa pengobatan, kita puasakan dari makan. Tidak perlu takut kalau dia akan mati, nggak perlu. Yang penting kita pantau bagaimana perkembangannya. Kalau kira-kira semakin dia sehat, maka kadar obat yang kita buat semakin kita kurangi. Oke, saya masukkan ya. Kekan. Oke, itu dia. Ikannya sudah masuk ya teman-teman. Itu dia
masih nampak lemas, masih menyesuaikan diri. Nah, baik teman-teman, seperti mungkin ini beda dengan teman-teman yang lain. Bagi para breeder yang lain atau pecinta ikan cupang yang lain, ketika mereka memeliharanya atau dalam mengalami untuk pengobatan, mungkin mereka beda caranya. Tapi kalau saya, langkah pertama tadi saya rendam dulu dengan air garam beberapa detik, jangan sampai dia tampak sangat lemas. Begitu dia nampak sudah mulai agak gelisah, saya angkat lalu saya kembalikan ke air bening atau ke air bersih. Kedua, campurkan obat, dan yang setelah dia masuk, kita tunggu dia beberapa menit menyesuaikan diri di dalam. Kemudian nanti kita bantu dengan aerator teman-teman, supaya menambah kadar oksigen di dalam air tadi. Karena adanya obat ini mungkin mempengaruhi pernapasan ikannya, sehingga kita bantu dengan adanya aerator ini teman-teman. Oke, ini dia. Tekan. Tekan. Itu dia teman-teman. Kita bantu dengan aerator agar ikannya benar-benar terjaga mendapat konsumsi oksigen yang memadai. Dan ingat teman-teman, tidak perlu menggunakan pompa ya, tapi cukup dengan aerator aja. Tidak perlu menggunakan pompa air, karena dengan menggunakan pompa air justru akan mempengaruhi obat yang ada di wadahnya ini. Oke teman-teman, begitu dulu teman-teman trik atau cara mengobati ikan yang saya terapkan. Mungkin teman-teman yang lain punya cara yang berbeda. Kita semua mungkin punya cara yang berbeda. Mana yang terbaik menurut kita, itu yang kita terapkan. Dan kita menghargai cara teman-teman yang lain. Nah, jika ada masukan atau pertanyaan, boleh menuliskan komentar atau tanggapan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kalau obatnya kurang jelas tadi, boleh dilihat di deskripsi video ini. Demikian ya teman-teman, jangan lupa kalau Anda merasa terbantu dan hal ini berguna, boleh di-share kepada teman-teman yang lain, dan mohon bantuannya untuk jangan lupa like dan subscribe agar Anda mendapat notifikasi atau video-video saya yang berikutnya ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Bye bye.